Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudewi Ramadhani, NIM 2065010. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai supply chain management. Yang pertama yaitu strategi supply chain. Strategi rantai pasokan merujuk pada perencanaan dan pengelolaan sistem yang melibatkan semua langkah dalam pengadaan, produksi, penyimpanan, dan distribusi produk atau layanan dari pemasok hingga konsumen akhir. Baik, yang kedua yaitu perencanaan produk baru dalam perspektif supply chain management. Di mana yang pertama yaitu keterlibatan pemasok sejak awal, yang kedua desain untuk manufaktur dan desain untuk rantai pasokan, yang kedua analisis total cost of ownership, yang keempat pertimbangan logistik dan distribusi, yang kelima fleksibilitas produksi, yang keenam ketersediaan bahan baku, yang ketujuh kepatuhan regulasi dan standar, 8 manajemen siklus hidup produk. Ke-9, analisis resiko dan manajemen krisis. 10, keterlibatan tim lintas fungsi. Baik, yang ketiga yaitu konfigurasi jaringan supply chain management. Konfigurasi jaringan rantai pasokan mencakup desain dan struktur organisasi, lokasi fasilitas, serta hubungan antara berbagai mitra dalam rantai pasokan. Pemilihan konfigurasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam hal efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu pengelolaan perancangan dan pengelolaan produksi. Pengelolaan permintaan dan perancangan produksi adalah dua aspek kunci dalam supply chain management (SCM) yang saling terkait. Keduanya berperan penting dalam memastikan ketersediaan produk yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efisien. Nah, yang kelima yaitu mengelola persediaan pada supply chain. Manajemen persediaan dalam rantai pasokan adalah proses perencanaan, mengorganisasikan dan pengendalian stok barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari pesanan hingga penggunaan. Baik, yang keenam yaitu manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah rangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian proses pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Tujuan manajemen pengadaan adalah untuk memastikan perusahaan mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas yang memadai dan waktu yang tepat. Baik, yang ketujuh yaitu manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi adalah bagian integral dari supply chain management yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas angkutan dan distribusi barang dari sumber hingga tujuan akhir. Nah, tujuan utama manajemen transportasi dan distribusi adalah memastikan efisiensi, ketepatan waktu, dan keandalan dalam pengiriman barang kepada pelanggan. Yang kedelapan yaitu distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi dan efek bullwhip adalah dua fenomena dalam rantai pasokan yang muncul karena adanya ketidaksempurnaan dalam komunikasi dan prediksi permintaan. Kedua fenomena ini dapat menyebabkan fluktuasi yang signifikan dalam persediaan dan permintaan di sepanjang rantai pasokan. Yang pertama itu ada distorsi informasi dan yang kedua ada efek bullwhip. Nah, selanjutnya untuk materi yang ke-9, pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain adalah suatu proses untuk mengevaluasi sejauh mana supply chain suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengukuran kinerja supply chain melibatkan pemantauan dan analisis berbagai aspek operasional, finansial, dan strategi dari rantai pasokan. Selanjutnya, teknologi informasi dan manajemen rantai pasok. Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam manajemen rantai pasok modern. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan responsivitas dalam seluruh rantai pasokan distorsi informasi. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen (SCM), yang kedua manajemen persediaan, yang ketiga e-commerce dan e-procurement, yang keempat manajemen transportasi, yang kelima analitik dan business intelligence, yang keenam Internet of Things, yang ketujuh blockchain, yang kedelapan cloud computing. Nah, yang ke-11 yaitu mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global melibatkan koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas yang distribusikan di berbagai negara untuk memastikan aliran barang, informasi, dan layanan berjalan efisien. Rantai pasok global seringkali melibatkan berbagai mitra bisnis, pemasok,
produsen, distributor, dan pelanggan di berbagai lokasi geografis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.